Selamat datang di channel Jagat Edukasi. Pada kali ini kita akan membahas rangkuman materi Bahasa Indonesia kelas 11 SMA atau SMK semester 1. Nah, pada semester 1 ini kita akan membahas bab 1 sampai bab 8. Itu bab 1-nya itu tentang pelajaran bahasa Indonesia, bab 2 pengalaman, bab 3 tokoh, bab 4 kemasyarakatan, bab 5 peristiwa, bab 6 lingkungan hidup, bab 7 penelitian, serta bab 8 transportasi. Mari kita bahas satu persatu. Nah, bab 1 itu pelajaran bahasa Indonesia. Berlatih mendengarkan pidato atau sambutan merupakan kegiatan yang diproses atau kegiatan yang berproses dan memiliki tahap-tahap, yakni mendengar, memahami dan menginterpretasi, mengevaluasi serta menanggapi. Tulisan esai membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Esai bisa berisi pengalaman pribadi, tak jarang isi esai berupa tulisan yang menyanggah pandangan orang lain yang ada di dalam tulisan. Penggunaan bahasa dalam esai tidak terlalu sulit kita pahami karena ditunjang dengan penggambaran masalah. Kegiatan membaca akan begitu berguna jika Anda mampu memahami topik penting yang dibahas dalam teks. Hal tersebut dapat Anda lakukan dengan membaca secara baik dan mengungkapkan hal-hal produk yang didapat dari isi bacaan. Vokal atau konsonan yang merupakan bagian dari bunyi bahasa. Vokal dan konsonan memiliki perbedaan yang didasarkan pada ada tidaknya hambatan pada alat bicara. Bunyi vokal dihasilkan dengan pita suara terbuka sedikit. Bunyi konsonan dihasilkan dari pita suara terbuka dan mendapatkan hambatan berdasarkan posisi pita suara, tempat artikulasi dan cara artikulasi. Bab 2 itu pengalaman. Nah, khotbah atau biasa kita sebut ceramah keagamaan termasuk kegiatan berpidato di muka umum. Tujuan khotbah bisa berisi ajakan melakukan kebaikan dan motivasi hidup ataupun beribadah. Menceritakan pengalaman berguna karena berisi informasi yang perlu disampaikan, apalagi jika pengalaman tersebut disampaikan secara sistematis. Paragraf deskriptif bertujuan memberikan kesan kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, atau peristiwa yang ingin disampaikan. Proses morfologis pembentukannya bersistem pada atau terstruktur sehingga kata-kata yang dihasilkan pun berstruktur. Proses non-morfologis atau abreviasi tingkat akronim pembentuknya terkadang tidak bersistem. Bab 3 itu tokoh. Ketika melakukan wawancara, pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus singkat, jelas, dan tidak bertele-tele. Pertanyaan yang akan dipakai dalam wawancara harus ditentukan dahulu. Tujuannya adalah agar pertanyaan berfokus pada suatu permasalahan dan tidak melenceng jauh dari pokok persoalan tersebut. Pertanyaan dipilih sesuai dengan masalah atau tema yang berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh narasumber. Wawancara biasanya dilakukan oleh seorang reporter, surat kabar, radio, atau televisi kepada narasumber. Narasumber adalah orang yang dimintai keterangan mengenai suatu hal. Wawancara bisa juga dilakukan peneliti terhadap narasumber penelitian atau kepala personalia terhadap pelamar pekerjaan. Pada saat mendengarkan wawancara, Anda dapat memahami isi wawancara dengan mencatat pokok-pokoknya. Anda dapat mengamati hal-hal apa saja yang dibicarakan dalam biografi. Anda dapat menemukan keteladanan sang tokoh berdasarkan uraian perjalanan hidup. Hal utama yang terdapat dalam buku biografi adalah kita dapat mengambil nilai-nilai perjuangan hidup dari sang tokoh. Dalam karangan naratif, kita harus bisa menghadirkan tulisan yang membawa pembaca dan pertualangan seperti yang kita alami. Dengan demikian, para pembaca akan merasakan urutan waktu yang digambarkan dalam tulisan. Urutan waktu yang diisi dengan berbagai kegiatan akan menghasilkan tulisan naratif yang menarik untuk dibaca. Frasa merupakan gabungan kata yang bersifat non-prediktif atau lazim yang disebut juga gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis atau subjek objek pelengkap atau keterangan di dalam kalimat. Nah, frasa itu dapat dibedakan menjadi frasa berdasarkan kategori dan konstruksi. Bab 4 itu kemasyarakatan. Salah satu keterampilan membaca adalah merangkum isi pikiran-pikiran pokok yang terdapat dalam bacaan. Saat membaca, Anda harus memahami hal-hal pokok yang ada. Kegiatan merangkum berbeda dengan meringkas.
Ringkasan adalah bentuk ringkas dari sebuah teks dengan mempertahankan isi dan diungkapkan secara lengkap. Dengan demikian, ringkasan merupakan bentuk tulisan atau karangan baru yang lebih singkat dari teks aslinya. Karangan ekspositif bertujuan memaparkan, menjelaskan, dan menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Karangan ekspositif biasanya digunakan untuk menyajikan pengetahuan, ilmu, definisi, pengertian, langkah-langkah, suatu kegiatan, metode, cara, dan proses terjadinya sesuatu. Oleh sebab itu, karangan eksposisi sangat membutuhkan data dan fakta yang akurat dan lengkap. Jenis klausa dapat dibedakan berdasarkan strukturnya dan berdasarkan kategorinya yang menjadi predikatnya. Berdasarkan strukturnya, klausa dapat dibedakan menjadi klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur lengkap, sekurang-kurangnya mempunyai subjek dan predikat. Kalimat berdasarkan intonasinya dibedakan atas kalimat tanya, kalimat berita, kalimat perintah. Kalimat tanya ditandai dengan suatu intonasi final berupa tanda tanya. Dan berfungsi menentukan sesuatu, menanyakan sesuatu. Kalimat berita ditandai dengan intonasi final tanda titik dan berfungsi memberitakan sesuatu. Serta kalimat perintah, tanda yang intonasinya ditandai dengan tanda seru dan berfungsi mengharapkan tanggapan yang berupa tindakan dari orang lain. Bab 5 yaitu pariwisata. Ada hal yang harus diperhatikan ketika Anda menyimak sebuah percakapan, yaitu kemampuan membedakan informasi dan pendapat. Informasi atau fakta adalah suatu yang benar-benar terjadi atau dapat dibuktikan kebenarannya. Adapun pendapat adalah pendirian atau sikap seseorang terhadap suatu hal. Ringkasan dapat diartikan sebagai penyajian singkat dari suatu karangan asli, dengan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang penulisannya. Dengan demikian, meringkas merupakan kegiatan menyingkat bacaan dengan tetap mempertahankan urutan isinya. Tajuk rencana adalah artikel di surat kabar yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan redaksi. Membedakan fakta dan opini dalam sebuah tajuk rencana. Membedakan fakta dan opini dalam sebuah tajuk rencana dapat dilakukan dengan kegiatan membaca intensif. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang tidak hanya bertujuan mengetahui apa yang ditulis dalam sebuah teks, namun juga bertujuan mengetahui mengapa bacaan tersebut ditulis. Dalam bahasa Indonesia dikenal istilah afiks atau imbuhan. Afiks adalah satuan gramatik terikat yang di dalam suatu kata merupakan unsur yang bukan kata dan bukan pokok kata yang memiliki kesanggupan melekat pada satuan-satuan lain untuk membentuk kata atau pokok kata baru. Afiks terbagi atas 3 macam, yaitu prefiks atau awalan, infiks atau sisipan, dan sufiks yaitu atau akhiran. Bab 6 yaitu lingkungan hidup. Kegiatan berdiskusi selalu diwarnai tanya jawab antar peserta. Sebagai peserta, diskusi kita dapat mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan. Ada hal yang harus diperhatikan ketika kita mengajukan pertanyaan atau tanggapan dalam berdiskusi, yaitu hendaknya kita mengajukan pertanyaan atau tanggapan dengan bahasa yang jelas dan tidak berbelit-belit. Ajukan pertanyaan atau tanggapan dengan bahasa yang sopan. Mengajukan tanggapan disertai dengan alasan yang logis, dan pertanyaan diajukan dengan maksud mengetahui apa yang belum kita ketahui, bukan untuk menguji kemampuan peserta diskusi lain. Menyimak secara intensif sangat diperlukan ketika kita mengikuti kegiatan diskusi. Dengan menyimak intensif, kita dapat memahami semua informasi yang didengar. Pada akhirnya, kita dapat merangkum semua informasi dalam diskusi sebagai bentuk pemahaman diri kita terhadap masalah yang dibahas. Setelah merangkum informasi dari kegiatan mendengarkan diskusi, Anda dapat membuat laporan hasil diskusi. Unsur-unsur laporan diskusi pada umumnya terdiri atas latar belakang penyelenggaraan diskusi, tema diskusi, tujuan diskusi, waktu dan tempat diskusi, daftar dan keterangan tentang penulis, peserta atau partisipan, susunan acara atau pengantar diskusi, tanya jawab,
penyimpulan dan penutup, serta rangkuman serta kesimpulan. Bab 7 yaitu penelitian. Membaca cepat adalah kegiatan membaca yang mengutamakan kecepatan membaca dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Kemampuan membaca dengan cepat dan memahami isi bacaan biasa disebut dengan kecepatan efektif membaca atau KEM. Dengan demikian, ada dua aspek yang diperhatikan dalam kecepatan efektif membaca, yaitu kecepatan membaca dan pemahaman isi bacaan. Tingkat kecepatan membaca diukur dengan menghitung banyaknya kata yang dapat dibaca setiap menit. Sementara itu, tingkat pemahaman isi bacaan ditentukan dengan menghitung besarnya persentase jawaban yang benar terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai isi bacaan. Karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Sistematika karangan ilmiah yaitu bagian pembuka dan bagian inti karangan ilmiah, atau bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 pembahasan, dan terakhir adalah daftar pustaka. Melaporkan hasil penelitian biasanya berlangsung dalam situasi formal. Hal yang harus ada dalam laporan hasil penelitian adalah data penelitian atau objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, waktu yang dibutuhkan untuk penelitian, serta peralatan yang dibutuhkan, hasil penelitian, dan kesimpulan. Konfiks adalah gabungan dua macam imbuhan atau lebih yang bersama-sama membentuk satu arti. Konfiks melekat secara bersama-sama pada sebuah kata dasar. Beberapa konfiks dalam bahasa Indonesia adalah ke-an, pe-an, dan per-an. Bab 8 itu transportasi. Membaca ekstensif artinya membaca secara luas. Objeknya meliputi banyak bacaan dalam waktu singkat. Membaca ekstensif terdiri dari membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Membaca ekstensif yang akan Anda lakukan adalah membaca sekilas. Membaca dilakukan dengan cara menggerakkan mata secara cepat tanpa memerhatikan detail isi buku. Catatan singkat mengenai jalannya rapat dinamakan notulen. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis notulen yaitu setiap pembicara yang menyampaikan pendapat harus dicatat. Setiap keputusan yang telah diambil hendaknya dicatat secara teliti, serta waktu dan tempat pelaksanaan rapat harus dituliskan. Dalam kegiatan debat, pembicara dan kelompoknya berusaha memengaruhi orang lain untuk menerima usul yang disampaikan. Ketika berdebat, Anda harus menyampaikan argumen disertai alasan, bukti, dan contoh yang kerap sulit dibantah. Argumen adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Dalam bahasa Indonesia, terdapat bentuk gabungan kata yang menimbulkan suatu kata baru yang mempunyai makna yang berbeda dari kata asalnya. Kata yang terjadi dari gabungan dua kata tersebut dinamakan kata majemuk. Oke, sekian dulu rangkumannya. Terima kasih dan jangan lupa klik tombol subscribe.